Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Mbak Luski. Nah, kali ini, sore hari ini, sore yang ceria ini, saya akan berbincang-bincang dengan sahabat saya, seorang pengusaha muda. Nah, apakah sudah hadir? Nah, ini sudah hadir. Nah, jadi Masya Allah banget ya. Nah, jadi pengusaha muda ini salah satu sahabat saya dari Bandung juga. Nah, aslinya dari Sukabumi dan sekarang sedang tinggal di Bandung. Nah, namanya itu Teh Aini. Nah, jadi Teh Aini itu seorang pengusaha muda dan sekaligus mentor bisnis. Kemudian beliau ini juga seorang pengusaha pecinta Quran yang berprestasi. Masya Allah. Dan beliau sudah tembus omset 100 juta pertama. Serta sudah mencetak puluhan pengusaha. Insya Allah bentar lagi ratusan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian beliau juga sudah berhasil memenangkan reward HP Samsung Galaxy Note 10 Lite. Nah, juga sudah berhasil tembus reward ke Thailand. Dan insya Allah dekat lagi, bentar lagi ini akan berangkat ke Bali karena pembukaan trip ke Thailand itu masih belum jelas keberangkatannya. Jadi dialihkan 2 tiket Bali. Masya Allah. Dan juga beliau ini juga seorang mahasiswa teknik, baru saja wisuda. Nah, jadi sejak kuliah itu sudah memulai bisnis sampai sekarang. Masya Allah, insya Allah sampai seterusnya juga. Nah, langsung aja kita undang ya teman-teman semua. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, Mbak Luski? Alhamdulillah jelas banget Teh. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Teh. Mbak Luski apa kabar juga? Alhamdulillah luar biasa Teh. Masya Allah. Nah, Sudah semoga kali ketemu ya. iya. Alhamdulillah iya. Bismillah, semoga acara hari ini lancar ya sinyalnya, jaringannya dan semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita berbincang-bincang nih Teh terkait ternyata itu bisnis itu harus dimulai dari sekarang karena bisnis itu penting. Nah, saya ingin tahu nih pendapat dari Teh Aini, gimana sih pentingnya bisnis di zaman sekarang itu untuk masyarakat luas? Masya Allah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan judul yang tertera ya, mungkin teman-teman juga udah lihat posternya dan udah lihat selembarannya gitu ya. Insya Allah kita akan sharing tentang memulai bisnis mulai sekarang gitu ya, mulai masa kini gitu ya. Kenapa sih atau pentingnya bisnis itu dimulai dari sekarang? Saya memiliki suatu guru ya, waktu itu tuh beliau selalu mengingatkan tentang 3M. Yang pertama itu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Nah itu juga 3 konsep itu gitu ya, bisa diterapkan dalam bisnis. Kenapa sih? Karena kita tahu ya, semakin berkembangnya zaman, sebanyak apa ya, banyaknya perusahaan itu tergantikan oleh teknologi dan mungkin juga gitu ya pengangguran akan lebih luas sedangkan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Nah, itulah kita dari sekarang gitu harus memulai berbisnis. Itu salah satunya. Yang kedua gitu ya, saya juga dulu berpikir apa sih bisnis gitu ya. Kan identiknya sama jualan, banyak orang juga yang malu tentang jualan. Tetapi saat saya cari tahu lagi, saya langsung berkecimpung di dalamnya, bahkan sampai saya gonta-ganti bisnis gitu ya, ternyata lebih banyak keuntungannya gitu ya. Karena orang lain yang banyak melihat tuh analoginya gini deh. Ada sebidang kertas ya, kertas gitu selembar, kita itu menggambar titik di dalamnya. Nah, kebanyakan saat ditanya misalkan, siapa di sini yang mau jadi pengusaha? Pasti banyak banget yang apa ya, yang ngacung gitu, yang menyebutkan saya ingin jadi pengusaha. Tetapi sangat sedikit yang melakukannya. Kenapa? Karena banyak yang fokus ke setitik apa ya, bukan ke sebidang kerasnya tapi ke titiknya itu karena takut gagal kayak gitu. Padahal saat kita mengikuti ataupun saat kita terjun di dalamnya masih banyak gitu ya luas bidang kertas itu
Ya, ini salah satunya kita bisa merdeka finansial, bisa lebih fleksibel gitu ya, karena berbisnis itu bisa di mana aja dan kapan aja. Dan insya Allah bisa menggerakkan roda ekonomi, karena selain kita di dalamnya bekerja, kita juga bisa melakukan ataupun menyediakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Kalau misalkan harus disebutin satu-satu kan banyak banget ya Mbak. Nah itu sih yang paling eh, apa ya membekas di hati saya, sehingga saya tuh jurusannya latar belakangnya gitu ya teknik gitu ya, Masya tapi Allah. memutuskan untuk berbisnis, dan salah satunya wasilahnya ketemu mentor saya yang luar biasa gitu ya Mbak Lutfi, sehingga saya dari mahasiswa sampai lulus masih tetap istiqomah dalam bisnis ini. Ya. Cukup teh. Masya Allah. Nah, Teh Aini tadi juga menyebutkan bahwa sudah berbisnis macam-macam juga. Nah, apa sih yang membedakan bisnis Teteh yang dulu sama bisnis Teteh yang sekarang? Dan akhirnya Teteh yakin nih, dan benar-benar fokus, benar-benar serius di bisnis yang dijalani saat ini. Masya Allah. Untuk jenis bisnisnya ya, dulu saya tuh kalau bisa dibilang palu gada ya. Waktu bukan dari SMP sih jualan, tapi waktu SMA tuh ngerasa bener-bener pengen berbisnis dan akhirnya dijual segala hal. Dari mulai handshop ya, terus misalkan masker, ada juga buat kecantikan skincare, makanan, sampai pokoknya alat tulis dan lain-lainnya. Tapi memang hal itu tuh menguras tenaga ya, karena saat misalkan stok si A habis, yang lainnya closing ataupun terjual, ini malah dibeliin ke yang lain kayak gitu. Itu salah satunya. Terus yang membedakannya juga kan sekarang itu fokus gitu ya. Si produknya itu udah terjamin, kualitasnya udah terjamin dan juga ada mentor. Dulu saya coba-coba aja sih teh, kebanyakan itu ikut bisnis A, ikut bisnis B, jadi lebih ke resellership-nya aja kayak gitu. Nah, ternyata nggak ada mentornya gitu, nggak diarahin. Jadi kalau bisa dibilang capeknya dapat tapi uangnya nggak tahu kemana gitu. Kalau iya ada uangnya juga jadinya nongkrongnya tuh di stok kayak gitu. Nah stoknya tuh kan namanya makanan ada kadaluarsanya. Selanjutnya nggak ada komunitasnya. Sedangkan sekarang itu komunitasnya itu luar biasa. Nggak hanya memperingatkan ataupun mengingatkan kita, reminder kita tentang bisnis, dalam semangat berbisnis, tetapi juga dalam ikhtiar langit buminya gitu. Sampai-sampai yang membuat saya benar-benar betah ataupun tetap bertahan di bisnis ini tuh ya saya nggak pernah mendapatkan ilmu parenting dimanapun, tapi di bisnis ini bisa kayak gitu ya. Padahal ya kalau dipikir-pikir saya belum butuh kalau dipikir-pikir gitu ya. Tapi itu tuh pasti dibutuhkan kan nantinya, dan hal itu harus dipersiapkan. Nggak hanya parenting, tentang tafsir Al-Quran, tajwid di bisnis ini tuh bisa dibilang paket komplit sih, Teh. Terus Ya, emang Mas. si bisnis yang sekarang tuh udah masuk banget syarat ataupun standar produk yang bisa dijual online kayak gitu. Nah, salah satunya tuh dulu saya kalau jualan makanan gitu ya, gak bisa dikirim ke luar Jawa. Kalau bisa dikirim juga itu ribet banget gitu ya, harus pakai vakum, terus bayar ongkirnya mahal. Sedangkan yang sekarang, alhamdulillah gitu, saya bisa kirim juga gitu sampai ke luar negeri. Itu teh salah satunya. Ya, Masya Allah. Nah, jadi Teh Aini ini Alhamdulillah ya memilih bisnis itu yang insya Allah tepat gitu. Karena bisnisnya tadi sudah disebutkan oleh Teh Aini itu Masya Allah salah satunya itu ringan ongkirnya. Kemudian pastikan teman-teman itu kalau memilih produk untuk jualan itu kan yang repeat ordernya tinggi. Jadi itu bisa menjadi percepatan teman-teman. Ibaratnya orang bulan ini beli, bulan depan beli lagi. Minggu ini beli, 3 minggu ke depannya beli lagi. Satu orang cocok, kita rawat. Nah, satu keluarga itu pakai semua. Nah, itu bisa menjadi percepatan rezeki untuk teman-teman. Nah, saya penasaran nih sama proses Teh Aini nih dalam menjalankan bisnis ini hingga akhirnya tercapai nih pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang saya sebutkan tadi. Itu prosesnya bagaimana, Teh? Ya, nyambung lagi ya dengan tema kita memulai bisnis dengan sekarang. Banyak orang yang menanyakan ya gitu, banyak orang yang berkata, bisnis apa sih yang bagus, bisnis apa sih yang bagus, dan Bob Sadino mengatakan gitu, bisnis yang dilaksanakan, karena kalau hanya ditanyakan nggak pernah ada hasilnya kayak gitu ya. Nah, proses saya mungkin ya, kalau dibilang namanya juga proses ya, harus kita sukai, walaupun pasti nggak selamanya mulus, karena namanya proses itu sama seperti perjalanan. Kita berjalan ke suatu tempat gak pernah
ada namanya jalannya terus-terusan bagus kayak gitu. Bahkan di jalan tol pun yang disebut jalan bebas hambatan akan ada aja gitu ya kemacetan, entah di pintunya atau pas keluarnya. Nah, dalam prosesnya saya itu memulai ataupun suka jualannya sebetulnya dari SD karena memang kebutuhan ekonomi gitu ya untuk jajan dan lain-lainnya karena dari segi orang tua ekonomi menengah ke bawah. Namun di apa ya difokuskan atau diniatkan benar-benar berbisnis itu saat kuliah semester 5 gitu. Masya Nah, saat Allah. kuliah semester 5 itu alhamdulillah gitu ya. Ada suatu bisnis yang saya tuh udah nyari-nyari ataupun udah ikut beberapa bisnis, tapi ada satu bisnis yang wah ini kok luar biasa banget gitu ya. Nah, wasilahnya salah satunya bertemu mentor saya gitu ya, Mbak Luzki itu sendiri. Nah, lalu saya tanya-tanya, Mbak Luzki menjelaskan, di situ saya masih ragu, takut gitu ya. Ah, masa iya gitu ya, bisa berhasil nih, apa bakalan laku nih jualan di sini gitu ya. Terus pas ngelihat barangnya juga, oh emang sih produknya bagus banget, manfaatnya banyak banget. Ya udahlah, berani mulai dulu. Ternyata si produk tuh dipakai dulu buat saya dan keluarga gitu. Pas dirasain, wah manfaatnya banyak banget gitu ya. Terus awet juga. Nah, dari situ sih belum kepikiran juga ya buat fokus benar-benar ke bisnis. Tapi salah satunya nih, apa ya, keuntungan memiliki mentor terus follow up nih saya. Nah, ini gimana jualannya, gimana bisnisnya gitu ya. Oh iya ya, saya tuh mau belajar bisnis gitu di sini tuh, tapi ternyata belum ada yang kejual. Nah, dari situ saya di-challenge ya sama mentor-mentor saya di bisnis ini. Salah satunya tuh bisa apa ya, berani mengutarakan ataupun public speaking gitu ya. Selain itu juga saya harus pokoknya ada ilmu WA marketing yang sampai pegal-pegal jari gitu ya untuk memprospek orang gitu. Nah, salah satunya yang paling berkesan memang pertama kali itu saya closing di suatu pengajian ya. Setiap pengajian ibu-ibu saya selalu bawa laptop, saya selalu bawa produknya juga gitu. Nah, setelah selesai pengajiannya, saya itu presentasi sambil apa ya, pakai laptop itu gitu ya, menampilkan video-video, testimoni dan lain-lainnya. Nah, dari situ alhamdulillah banyak yang closing kan gitu. Nah, Ya dan Allah. dari situ juga oh ternyata kalau ikhtiar mah gitu ya, kita pasti dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kan pandemi itu, karena itu tuh awal pandemi. Nah, berlanjutlah ataupun fokuslah pada internet atau internet marketing gitu ya. Lebih ke hanya WA marketing aja. 1 bulan ada pelatihan WA marketing, saya dalami dan setiap ilmunya, setiap tugasnya saya ikuti, alhamdulillah lah apa ya tanpa saya sadari gitu ya, yang awalnya tuh saya dalam kontak WA hanya 100, ini bisa sampai 10.000 gitu ya, sampai Ya oh ngelihat status orang, status kita tuh gitu ya, dilihat orang tuh sampai 1.000-an. Aduh gak nyangka ternyata mantep banget nih ini ilmunya kayak gitu ya. Dari situlah gak kerasa gitu ya, pokoknya hal yang gak pernah saya apa ya pikirkan gitu ya, tiap minggu tuh hasil dari WA marketing itu gitu ya, yang awalnya nggak pernah melihat uang jutaan gitu ya, tapi ini jutaan, puluhan juta bisa langsung gitu ya, transferan gitu dari situ teh. Wah, bismillah, saya yakin di bisnis ini mudah-mudahan Allah mudahkan kayak gitu. Nah, semakin ke sini ternyata banyak juga nih yang tertarik dengan bisnis ini, membangun kemitraan, langsung membangun apa ya relasi yang lebih luas dan sampai-sampai gitu ya hal-hal yang lainnya gitu gak saya apa ya tidak saya pernah pikirkan, salah satunya bisa kurban dan bisa mengkorbankan orang tua gitu ya, memberi kurban kepada orang tua itu hasil bisnis juga. Nah, salah satunya nanti juga gitu ya waktu terdekat bisa ke Bali bareng mama gitu ya, yang kata Allah. mama tuh "Oh iya sudah bisa ke Bali, bisa naik apa ya pesawat gitu, hal-hal yang gak pernah terpikirkan sih, salah satunya hasil bisnis. Tentunya sih di balik istilahnya manis-manisnya tentu ada hal-hal pahitnya ya yang kita lalui. Salah satunya ya waktu kuliah gitu ya, selalu begadang, di mana begadang itu tuh diisi dengan memang antara tugas kuliah dan juga tugas bisnis itu sendiri. Pernah ditentang orang tua juga, kenapa ngambil jurusan teknik gitu, tapi tahu-taunya malah jualan katanya. Tapi itu kata mentor saya, coba doakan, langsung apa ya, komunikasikan, dan juga buktikan. Nah, 3 hal itulah yang saya sekarang mungkin sedang ikhtiarkan juga ya, mendoakan agar di apa direstui, terus mengkomunikasikan bahwa ya sebetulnya bisnis itu apa salahnya gitu ya dengan latar belakang yang beda-beda tetapi tetap memulai bisnis, dan salah satunya membuktikan juga ya bisa ngasih kurban, sekarang bisa ke Bali dan bisa mandiri secara finansial. Dan alhamdulillah juga gitu ya, dari dulu keluarga saya tuh gak pernah punya rumah.
Dan sekarang gitu ya, karena udah ngelihat orang tua tuh udah ngelihat saya bisnis gitu ya, walaupun mungkin apa ya, nggak cash, tapi sekarang udah punya rumah dan alhamdulillah itu tuh dicicil hasil bisnis itu sendiri. Gitu, Mbak. Masya Allah, keren banget. Nah, jadi Teh Aini ini ya memang mempraktekkan ilmu yang tadi, mendoakan, mengkomunikasikan, membuktikan. Nah, saya yakin di sini teman-teman mungkin ada yang mulai berbisnis. Mungkin basicnya karena beda nih, gitu, bukan anak bisnis. Nah, orang tua mungkin bisa jadi kurang merestui. Nah, saya sendiri dulu kasusnya juga hampir sama dengan Teh Aini. Jadi basic saya itu anak sains gitu. Nah, itu saya terjun ke bisnis. Nah, awalnya orang tua juga ingin menjadi PNS aja seperti orang tua. Nah, tapi alhamdulillah ketika kita bisa membuktikan dengan baik gitu, dengan baik, ternyata bisnis itu benar-benar menghasilkan, insya Allah orang tua, keluarga, pasangan itu pasti ridho. Jadi Insya PR Allah. teman-teman semua di sini itu memang pertama itu harus mendoakan gitu. Pertama mendoakan, kemudian mengkomunikasikan baik-baik. Nah, jika misal orang tua atau pasangan kurang ridho, nggak usah didebat. Tetapi kita pakai ilmu 40:1. Nah, apa sih 40:1 itu? Jadi 40 itu selama 40 hari kita doakan. Nah, ibaratnya teman-teman bisa melakukan riyadoh selama 40 hari, kemudian selama 1 hari itu dialog gitu, dialog baik-baik setelah melewati 40 hari itu. Nah, 1 harinya teman-teman dialog baik-baik. Nah, tapi kalau misal masih belum direstui, ulangi lagi. 40:1 itu ulangi lagi yang kedua. Insya Allah lama-lama hati pasangan kita atau hati keluarga kita itu insya Allah akan luluh. Nah, kita di sini harus yakin bahwa Allah itu maha pembolak-balik hati. Nah, Masya Allah, Teh Aini tadi di sini juga menjelaskan terkait impiannya, manajemen impian, kemudian manajemen keuangan. Nah, di sini untuk pemula, pastikan untuk manajemen impian, manajemen keuangan itu harus ditata dengan baik. Kenapa? Karena ini tahap kita membuktikan teman-teman. Nah, kalau di bisnis ini kita bisa membuktikan ke keluarga kita, ke pasangan kita, oh ternyata benar-benar menghasilkan. Nah, oh ternyata ini bisa jadi ini bisa jadi itu. Nah, pasti insya Allah keluarga pasangan makin trust, makin percaya dengan bisnis yang teman-teman jalankan. Nah, beda ketika teman-teman manajemen keuangannya katakanlah kurang rapi. Nah, bingung uangnya kemana. Pasti kalau mau membuktikan gimana, keluarga pasti tanya, selama bisnis ini uangnya kemana aja, kok nggak menghasilkan. Nah, disitulah karena manajemen keuangan yang kurang bagus bisa menjadi salah satu penyebab keluarga kurang setuju. Nah, jadi awal pembisnis pemula itu memang manajemen keuangan itu harus betul-betul diperhatikan. Terus manajemen impian itu harus betul-betul diistiqomahkan untuk mencapainya. Nah, caranya gimana? Teman-teman di sini bisa membuat yang namanya target harian lalu target bulanan. Jadi teman-teman di sini lebih semangat. Oh, hari ini mau ini, besok mau ini gitu. Nah, biasanya orang yang kurang bersemangat dalam menjalankan bisnis di pertengahan jalan atau dalam prosesnya, itu mereka belum memiliki target. Jadi kadang mereka itu bingung, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Nah, maka dari itu pentingnya di sini teman-teman itu menyiapkan yang namanya catatan. Nah, catatan itu ada dua jenis yang sudah pernah saya sebutkan. Yang pertama ada catatan mati, yang kedua ada catatan hidup. Jadi kalau untuk catatan mati itu katakanlah teman-teman ikut seminar nih. Di seminar itu membahas terkait product knowledge, kemudian membahas terkait leadership. Nah, di situ termasuk catatan mati. Nah, kalau catatan hidup gimana? Catatan hidup itu hal-hal yang pernah teman-teman lalui. Nah, seperti buku apa namanya itu? Yang buku harian ya, buku harian, buku diare. Nah, itu biasanya kan ditulis. Nah, itu termasuk catatan hidup. Nah, kemudian perencanaan teman-teman untuk bulan depan atau 6 bulan ke depan. Nah, teman-teman katakanlah untuk bulan depan ngadain IG Live berapa kali, kulwa berapa kali. Nah, itu masuk catatan hidup. Jadi, apapun yang kita mau lakukan,
perencanaan pun itu masuk catatan hidup. Nah, pentingnya di sini kita seorang pengusaha itu memiliki yang namanya perencanaan. Gitu. Jadi insya Allah teman-teman hari-harinya itu lebih semangat karena tahu arahnya mau ngapain, tujuannya mau ngapain, goalsnya mau ngapain, impiannya mau tercapai berapa bulan. Nah, supaya teman-teman terarah seperti itu, nah baiknya teman-teman dalam bisnis itu memiliki yang namanya mentor. Nah, ketika teman-teman memiliki yang namanya mentor, insya Allah teman-teman ada yang mengarahkan gitu. Nah, pengalaman saya pribadi dulu ya ketika bisnis waktu mahasiswa itu karena bisnisnya macam-macam, otomatis mentornya juga banyak dong. Nah, di situ saya bingung, saya ingin ikuti ilmu mentor yang mana. Nah, Masya Allah banget setelah ketemu bisnis praktis ini, itu sama mentor saya itu diajarkan ilmu fokus. Jadi cukup satu bisnis saja, dan kemudian bisnis lain itu silakan disedekahkan. Dan itu Masya Allah banget, memang benar-benar Allah ganti. Jadi apa-apa yang kita sedekahkan, teman-teman nggak usah khawatir, itu pasti Allah ganti. Bahkan berlipat-lipat, nggak akan rugi, insya Allah, apa-apa yang kita sedekahkan. Nah, dan pesan saya, apapun yang teman-teman mau lakukan, terus perencanaan apapun yang teman-teman mau jalankan, kemudian bisnis apapun yang mau teman-teman laksanakan, itu pertama pastikan teman-teman niatkan karena Allah gitu. Jadi bukan karena kaya-kayaan atau yang lain. Kenapa? Karena ketika kita niatnya itu lillahi ta'ala, insya Allah bisnis yang kita jalankan itu bisa langgeng, katakanlah langgeng dengan kita, terus lebih kekal lah, ibaratnya lebih kekal. Nggak akan tiba-tiba, apa ya, katakanlah, nauzubillah, seperti hilang atau bangkrut. Insya Allah nggak akan, kalau niatnya memang lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya mungkin karena manusia atau karena hal lainnya, bukan karena Allah, itu mudah banget untuk jatuh, teman-teman. Jadi memang pertama niat itu memang harus kita kuatkan. Niat memang harus kita kuatkan, kemudian teman-teman harus jelas nih manajemen impiannya apa. Nah, dan itu memang teman-teman butuh yang namanya mentor supaya teman-teman bisa mengikuti pola suksesnya. Nah, ketika teman-teman mengikuti pola suksesnya dengan baik, insya Allah sukses pun lebih cepat. Dan ini memang terbukti. Mentor saya katakanlah tembus 100 juta pertama itu di bulan ke-12. Nah, saya mengikuti pola sukses beliau, Alhamdulillah saya bisa tembus 100 juta pertama kuasa Allah itu di bulan ke-7. Nah, saya pun akhirnya punya mitra, dan mitra itu juga melakukan pola sukses dengan baik, itu tembus 100 juta pertama di bulan ke-4. Jadi lebih cepat gitu. Yang awalnya di bulan ke-12, saya ngikuti jejak beliau di bulan ke-7, dan ada mitra saya yang mengikuti jejak saya di bulan ke-4. Nah, inilah namanya pola sukses. Jadi, teman-teman di sini nggak perlu yang namanya trial error gitu, nggak perlu yang namanya seperti itu, karena itu memakan banyak waktu. Nah, saya yakin teman-teman di sini kalau bisnis juga ingin lebih cepat sukses, maka dari itu pastikan teman-teman ada mentornya, dan pastikan mentornya sudah berpengalaman, teman-teman. Nah, saya penasaran nih sama Teh Aini, gimana sih cara manajemen keuangan Teh Aini nih, sehingga bisa membuktikan ke keluarganya itu akhirnya, wah ternyata bisnisnya benar-benar menghasilkan. Nah, saya ingin tahu, padahal Teh Ain ini juga seorang mahasiswa, pasti juga ada pengeluaran-pengeluaran untuk biaya kuliah, buku kuliah, dan lain-lain. Tapi manajemennya sangat bagus, sehingga impian-impiannya seperti kurban, itu pun bisa terwujud. Itu Masya Allah banget. Nah, saya penasaran teman-teman, Teh Ain ini bisa share nih ke teman-teman, gimana manajemen keuangan Teh Ain ini. Ya, silakan, Masya Teh. Allah, itu Mbak Lutfi. Masya Allah ya, tadi yang dikatakan Mbak Lutfi semuanya daging banget gitu ya, daging semua kalau dibilang. Buat teman-teman juga nih yang nyimak bisa langsung dicatat dan nanti langsung dipraktekkan gitu ya. Itu juga banyak banget yang saya duplikasi ya dari Mbak Lutfi itu sendiri dan alhamdulillah terwujud gitu teman-teman. Jadi silahkan teman-teman menjadi pembukti gitu selanjutnya setelah saya. Untuk manajemen keuangan, alhamdulillah ini juga dari mentor saya ya. Salah satunya itu ada beberapa rekening. Jadi untuk uang masuk itu langsung kita pisahkan, mana untuk biaya hidup, mana untuk impian, mana kan biaya hidup juga banyak ya, itu benar-benar udah ada pos-posnya, itu salah satunya. Yang kedua, dicatat setiap ada yang masuk, setiap ada yang keluar itu dicatat dan juga ditarget. Misal nih,
biaya saya dalam sebulan itu 1,5 juta misalkan. Itu tuh hanya untuk biaya hidup dan juga kontrakan. Nah, hal itu tuh jadi saat kita nanti mau jajan, misalnya mau hambur-hamburan kalau bahasa Sundanya, ataupun mau foya-foya, kita tuh kerem gitu. Karena kita memiliki impian nih, bukannya nggak boleh gitu ya kita apa ya main-main atau hal lainnya, tapi ya kan hal itu mah hanya apa ya kesenangan yang fana gitu ya, dan juga enggak apa ya enggak bertahan lama gitu. Makanya hal yang seperti itu di apa ya disisihkan dahulu gitu. Nah, jadi lebih fokus ke impian itu sendiri. Jadi setiap udah istilahnya closing ataupun punya uang dari hasil bisnis, langsung saya tabung ataupun langsung keluarkan untuk impian itu sendiri dan untuk biaya hidup itu sendiri. Dan buat teman-teman gitu ya, selaku kita gitu ya, pasti kebanyakan mungkin yang di sini itu beragama muslim gitu ya, beragama Islam, seorang muslim. Nah, kita itu gitu, walaupun ya berpendapatan banyak pengeluaran juga, tapi jangan pernah lupa juga gitu dikeluarkan untuk kewajiban orang lain, yakni berzakat dan juga bersedekah. Nah, hal itu juga yang mengundang rezeki itu sendiri gitu. Salah satu manajemen keuangan pun adalah dengan bersedekah. Filosofinya air gitu ya, kalau misalkan kita terus endapkan atau kita uang itu didiamkan gitu ya, maka nggak pernah sih gak akan bersih, malah kelihatannya keruh gitu. Tapi jika terus dialirkan, nah salah satunya itu dialirkan dalam perniagaan, terus dalam sedekah, itu akan semakin jernih dan alirannya semakin bagus kayak gitu. Nah, salah satunya saya pun ada manajemen keuangan itu salah satunya diputar ataupun digulung untuk modal itu sendiri. Jadi dulu tuh saya mungkin hanya 1 jutaan sih modal ataupun stok yang ada di rumah gitu ya, ataupun di kosan. Tapi sekarang bisa sampai 20 juta bahkan lebih Masya gitu. Allah. Alhamdulillah itu tuh ya salah satunya nggak kerasa lah pokoknya setiap kita ada uang langsung ditambah lagi untuk pemodal kayak gitu sih Mbak kalau dari saya. Ya, Masya Allah keren nih untuk manajemen keuangan Teh Aini. Nah, teman-teman juga bisa mencontoh dan mempraktekkan juga, insya Allah juga ngefek nih untuk manajemen keuangan teman-teman yang lebih bagus. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih terkait manajemen impian Teh Aini nih. Kalau dari Teh Aini sendiri, manajemen impiannya itu gimana setelah Teh Aini itu mencapai impian-impian Teh Aini secara bertahap? Nah, itu manajemen Teh Aini itu bagaimana, kemudian mengaplikasikan ke tim-tim Teh Aini juga bagaimana. Sehingga contohnya seperti tahun ini Teh Aini bisa kurban, dan bukan hanya Teh Aini, tim-tim Teh Aini pun juga bisa kurban. Nah, jadi Masya Allah banget, keren banget. Bukan hanya kurban sendiri, tetapi juga bisa mencetak tim-timnya berhasil kurban juga nih. Nah, boleh di-share Teh Aini? Masya Allah. Atas izin Allah ya Mbak, sebetulnya itu hal yang luar biasa yang nggak pernah terpikirkan, tapi Allah beri kesempatan gitu ya. Nah, manajemen impian. Yang pertama kali memang impian saya tuh nggak pernah ya, dulu itu nggak pernah kepikiran bisa kurban gitu. Nah, alhamdulillahnya salah satunya ada di komunitas ini tuh bener-bener ngebuat kita aware, ngebuat kita tuh terbukakan gitu ya. Impian tuh bukan hanya soal dunia loh gitu ya. Impian tuh ya tentang kurban ternyata banyak banget istilahnya mah kita tuh jangan hanya jadi muslim yang biasa. Banyak orang yang berpikir ataupun berbicara bahwa sholat, ngaji, mungkinnya terus duha dan lain-lainnya tuh beliau tuh soleh atau soleha. Tapi bukan itu teman-teman, itu adalah kewajiban seorang muslim gitu ya. Tapi menjadi muslim yang lebih luar biasa itu coba itikadkan dalam diri kita sedekah lebih banyak, bisa Iya. haji, bisa umroh, bisa kurban. Dan hal itu semua nggak bisa kita raih kalau kita tuh finansialnya lemah gitu. Dan kalau misalkan kita kerja, misalkan gaji UMR itu bisa hanya untuk biaya hidup sebulan kayak gitu. Dan salah satunya kenapa sih nggak dengan berbisnis? Nah, impian saya yang pertama itu yakni ingin melunaskan apa ya hutang orang tua gitu ya. Alhamdulillah itu tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan akhir tahun ini udah berubah ya impiannya, yakni ingin umroh untuk sekeluarga. Mudah-mudahan itu juga impian-impian teman-teman, mitra-mitra semua tercapai kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau manajemen impian lebih ke itu tuh puncak ataupun tujuannya gitu ya. Tapi manajemen-manajemen lain di belakangnya yang harus kita perbaiki dulu gitu selain manajemen impian. Saat kita sudah memiliki satu impian gitu ya, maka kita ikhtiarkan. Nah, ikhtiar ini kita runtutkan lagi ataupun kita breakdown dengan manajemen waktunya.
manajemen keuangannya, dan manajemen-manajemen yang lainnya gitu ya. Dan jadi saat teman-teman punya impian, manajemen impiannya bagus, tapi manajemen waktunya, manajemen sama apa pengeluaran atau keuangannya nggak bagus, itu nggak akan tercapai kayak gitu. Nah, salah satunya impian saya dan mungkin mitra-mitra gitu ya, alhamdulillah tercapai atas izin Allah dan atas wasilah bisnis ini. Salah satunya itu selalu dituliskan. Jadi saat teman-teman memiliki mimpi ataupun impian, itu dituliskan. Bisa dituliskan dalam buku, tapi kalau saya pribadi gitu ya, lebih ngefeknya tuh dituliskan di apa ya, di kamar gitu ya. Dan apa ya, letaknya itu strategis gitu ya. Selalu saya ingat, selalu saya lihat kayak gitu. Jadi setiap saya ikhtiar, saat saya malas juga tergerak oleh impian itu sendiri. Mungkin itu Mbak. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, Masya Allah sangat bermanfaat nih. Jadi teman-teman di sini ketika memiliki impian itu jangan lupa untuk dituliskan. Nah, kalau perlu ketika teman-teman sudah menuliskan itu teman-teman tempel tuh di tempat yang strategis. Jadi keluarga teman-teman itu ketika lewat itu pasti melihat impian teman-teman. Nah, itu teman-teman nggak perlu malu gitu. Biar, karena ada kata-kata seperti ini. Ketika ada orang yang menertawakan impianmu, itu berarti impianmu itu luar biasa gitu. Dan impianmu itu besar. Dan artinya impianmu itu insya Allah lebih mudah untuk terwujud. Jadi gini teman-teman, ibaratnya gini, kalau untuk impian ya, teman-teman ketika impiannya umroh, itu impiannya besar nggak? Nah, kalau Besar. impiannya umroh, itu masih belum besar deh. Tapi kalau Oh, impiannya umroh dan mengumrohkan, nah itu baru besar. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memperbesar impian teman-teman. Caranya bukan hanya umroh, tapi umroh dan mengumrohkan. Nah, ibaratnya teman-teman memiliki niat, Bismillah saya bisa umroh sekeluarga. Oke, pasti itu kan nominalnya, dari segi nominal itu sudah besar. Sudah besar, sudah sangat besar katakanlah. Nah, teman-teman ikhtiar nih untuk mewujudkan impian umroh teman-teman bersama keluarga teman-teman. Nah, ketika katakanlah tabungan teman-teman ini yang tercapai masih 3 orang. Nah, teman-teman niatnya memberangkatkan 7 orang. Nah, itu impian teman-teman tetap tercapai umrohnya karena teman-teman memiliki impian berangkat 7 orang, tapi alhamdulillah sama Allah masih dikasih 3 orang. Artinya teman-teman tetap berangkat. Nah, tapi kalau impian teman-teman 1 orang saja, katakanlah umroh 1 orang 30 juta. Nah, teman-teman berjuang untuk diri sendiri nih. 30 juta itu rasanya itu jadi besar. Tapi ketika impian teman-teman 7 orang, katakanlah 7 orang kali 30, 210 juta. Nah, ketika teman-teman impiannya itu ke angka 210 juta, 30 juta itu terasa kecil apa besar teh? kecil. Iya, terasa kecil. Nah, jadi memang pentingnya kita itu memperbesar impian kita. Jadi 30 juta itu terasa kecil ketika impian kita itu besar. Nah, tapi kalau kita fokusnya ke diri sendiri, ya 30 juta itu terasa besar gitu. Nah, jadi ya itu memang salah satu cara untuk menarik rezeki juga. Jadi ketika kita dari segi pemikiran itu besar, insya Allah juga Allah titipkan rezeki yang besar juga. Nah, contoh sederhananya, katakanlah ada seorang petani. Nah, si petani ini memiliki lahan yang besar. Nah, satu lahan dan itu dikelola sendiri. Nah, ada juga si petani B. Si petani B ini memiliki lahan banyak. Jadi fokusnya itu ya ke manajemen karyawan gitu, nggak dikelola sendiri. Gitu, yang ngelola karyawan-karyawannya. Nah, berarti rezekinya banyak kan yang apa yang B teh? Yang B. Iya, yang B. Jadi kan kalau yang A itu memang fokusnya ke diri sendiri, udah punya lahan, tapi ya dikelola sendiri, nggak butuh karyawan. Jadi fokusnya ke teknis-teknis pertaniannya. Nah, sedangkan yang B itu fokusnya bukan ke teknis pertanian, tapi dari segi pengembangan karyawan, pengembangan lahan juga. Jadi fokusnya itu lebih besar, pemikirannya juga lebih besar. Insya Allah itu pun juga karyawan-karyawannya itu rezekinya juga dititipkan ke si petani B itu. Jadi
dari lahan yang besar itu dan banyak karyawan itu rezeki si B makin besar karena di situ juga dititipkan rezeki karyawan-karyawannya. Nah, jadi di sini pentingnya sebagai pengusaha kita memang jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, ketika teman-teman ingin bisnisnya besar, coba berpikiran besar. Nah, ketika teman-teman fokus membantu tim-tim nih, insya Allah Allah juga bantu kita. Nah, ketika teman-teman mensejahterakan banyak orang, katakanlah memberdayakan banyak orang, teman-teman penjualannya udah melesat nih, teman-teman ada karyawan, karyawan katakanlah yang packing, yang ngirim, kemudian karyawan desain, otomatis teman-teman kan di sini juga mensejahterakan banyak orang. Nah, insya Allah rezeki yang besar pun juga akan Allah titipkan ke kita. Nah, jadi memang cara menarik rezeki memang dari pemikiran kita dulu sih, teman-teman. Semakin besar pemikiran kita, insya Allah rezeki yang Allah kasih juga besar. Karena Allah percaya nih sama kita. Gitu. Wah, ini nih orang amanah nih. Ya insya Allah dikasih lagi. Tapi kalau misal nggak amanah dalam keuangan, katakanlah manajemen keuangannya nggak rapi, terus uangnya nggak tahu kemana ya, tiba-tiba habis. Nah, Allah mau ngasih kira-kira percaya nggak kalau seperti itu? Nah, jadi memang amanah dalam keuangan itu sangat penting supaya Allah ketika mau ngasih rezeki lagi ke kita itu senang gitu. Nah, caranya ya tadi, teman-teman buat pos-posnya untuk manajemen keuangan yang baik gitu. Nah, ibaratnya kalau tim-tim saya kan saya kasih tugas tuh bikin 5 ATM. Nah, itu mereka sudah menyiapkan wadah-wadahnya. Nah, karena mereka yakin, insya Allah setiap wadah-wadah itu pasti Allah isi. Nggak ada yang sia-sia gitu. Nah, ibaratnya ketika seseorang yang punya satu ATM saja, otomatis wadahnya juga cuma satu dong. Sama orang yang manajemen keuangannya teratur, wadahnya 5. Nah, 5 itu pasti Allah kasih, pasti ada isinya gitu. Pasti insya Allah Allah kasih isinya. Yang penting kita yakin dulu, kita menyiapkan wadahnya, dan kita memang memiliki niat baik untuk merapikan manajemen keuangan gitu. Jadi insya Allah nggak ada yang sia-sia selama kita mau mengusahakan, selama kita mau mengikhtiarkan. Nah, boleh nih, boleh ya, Masya Allah. Boleh nih Teh Aini sharing nih ke teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu ilmu-ilmu nih dari Teh Aini, terus dari yang saya sampaikan, menurut Teh Aini, gimana sih supaya mereka itu bisa fadilah rezekinya itu makin besar gitu. Ketika dapat ilmu itu apa sih yang harus mereka lakukan gitu. Jadi bukan hanya dapat ilmu doang, tapi mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya maupun bisa mempraktekkan juga gitu. Jadi insya Allah ya nggak cuma dapat ilmu tapi juga praktek. Karena kita kan juga gini ya, kita kalau misal dapat ilmu saja, tapi kalau misal tidak dipraktekkan itu ya nggak ada artinya gitu. Nah, silakan Teh. Masya Allah, ya Mbak. Nah, buat teman-teman mungkin tadi juga ada yang tertinggal ya, salah satunya gitu ya, manajemen impian dan lain-lainnya itu bisa atas izin Allah terkabul, yakni dengan kita tuh saling mendoakan. Nah, ada 3 hal gitu ya, berdoa, mendoakan, dan minta didoakan, kayak gitu. Jadi insya Allah kan ya, kita sebagai umat muslim gitu ya, doa itu adalah panglimanya gitu ya, adalah kekuatannya. Jadi nggak hanya usaha, tetapi juga dengan doa. Nah, buat teman-teman juga sesuai dengan judulnya gitu ya, bisnis mulai dari sekarang, buat teman-teman yang ingin lebih baik finansialnya gitu ya, dan yang saya rasakan gitu ya sekarang, walaupun ya kalau dibilang belum wow-wow banget gitu ya, setelah saya lulus kuliah gitu ya, orang lain itu masih pusing ataupun berusaha banyak untuk mencari pekerjaan, tapi saya alhamdulillah udah Allah berikan kesempatan gitu ya dengan berbisnis. Buat teman-teman yang sekarang masih kerja, masih kuliah, coba mulai bisnis dari sekarang. Tadi udah beberapa ilmunya gitu ya, udah disampaikan. Nah, langsung dipraktekkan dengan memulai bisnisnya itu ya dari sekarang gitu ya. Nah, terus kan pasti masih banyak pertanyaan ya, karena ilmu bisnis itu luas, ilmu Allah itu luas teman-teman. Gak akan pernah habis gitu ya, bahkan tinta dari laut pun gak akan cukup kayak gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang masih kepo, dan saya pun ada hadiah nih Mbak Luski, untuk 3 Masya Allah. orang tercepat ya, yang nge-DM ataupun yang ngejapri gitu ya via WA, mau itu pertanyaan, pokoknya saya pengen lihat nih interest teman-teman ataupun kebersegeraan teman-teman dalam menjemput ilmu itu seperti apa.
3 orang tercepat insya Allah dapat hadiah. Teman-teman bisa langsung DM saya tentang bisnis ataupun apa ataupun hal lainnya ataupun WA saya yang udah ada di link Instagram ini kayak gitu. Kenapa sih misalkan saya tuh sama Mbak Luzki nih nge-ayo-ayoin ataupun ngajak teman-teman karena sesuai dengan mentor kita semua ya, Mbak Luzki the founder bilang gitu ya. Salah satu wasilah ataupun apa ya, ikhtiar berjuang dalam bisnis yakni membantu keuangan yang lainnya. Kita tuh umat Rasulullah gitu ya. Orang lain aja ataupun kita tahu kisahnya yang hanya membantu seekor anjing bisa masuk ke dalam surganya Allah gitu ya. Apalagi kita gitu ya, yang membantu misalkan hanya satu orang, tetapi satu orang itu memperjuangkan satu keluarga. Membantu umat Rasulullah yang enggak hanya satu dua, insya Allah fadilahnya itu banyak. Enggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk juga yang lainnya kayak gitu. Karena kita nggak tahu pintu surga mana yang akan terketuk gitu ya oleh amalan kita. Jadi mari teman-teman kita berjuang bersama di sini. Ditunggu konfirmasi ataupun segera gitu ya untuk menghubungi saya. Cukup Mbak Luzki kalau dari saya. Ya, Masya Allah keren nih. Nah, boleh Teh ini sebut sebut apa? Jelaskan nih ke teman-teman supaya mereka semakin yakin sistem di bisnis yang Teteh jalankan itu seperti apa sih sehingga Teteh itu yakin gitu dengan bisnis yang Teteh jalankan sekarang. Sistemnya itu kayak gimana sih Teh? Ya, Oh iya, dan Masya pembinaannya seperti apa? Boleh di-sharingkan dari segi sistem dan pembinaannya. Allah. Jadi ya teman-teman pasti gitu ya pernah mendengar dan juga mengetahui banyak sistem bisnis gitu ya. Saya juga Ya. pernah mengikuti beberapa sistem bisnis ya, yang salah satunya mungkin teman-teman sering dengar itu MLM. Ada yang mengatakan ya haram gitu ya, halal dan lain-lainnya. Maka itu teman-teman perdalam lagi. Tapi alhamdulillah saya menemukan bisnis yang tepat gitu ya, yang sekarang saya jalani. Ini sistemnya itu resellership. Kalau kita analogikan itu benar-benar bisnis konvensional seperti warung dan juga grosir gitu. Jadi teman-teman tuh bisa ngejual satuan ke konsumen gitu ya kan. Kalau grosir itu bisa ada yang beli satuan, bisa juga menjual ke warung ataupun ke mitra gitu ya, atau ke reseller lainnya. Jadi teman-teman tuh nggak hanya bisa ngejual ke end user tapi juga ke resellernya. Jadi insya Allah ini tuh sistemnya berkah dan di dalamnya alhamdulillah juga kita tuh udah dibimbing ataupun dibersamai dengan ustadz-ustadz, guru-guru yang luar biasa. Jadi dari segi kehalalan ataupun insya Allah keberkahan sistem kita terjaga. Dan yaitu salah satunya pembinaannya itu super lengkap, nggak hanya tentang bisnisnya, tetapi juga tentang Al-Quran, tafsirnya, tajwidnya, tentang parentingnya, bahkan ada kajian khusus wanitanya. Pokoknya luar biasa deh. Begitu Mbak Luzki. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih ya Teh Aini sudah bersedia untuk sharing nih di sore hari ini dan Bismillah insya Allah menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, tadi Teh Aini juga sudah menyebutkan teman-teman untuk 3 orang tercepat nih dapat hadiah dari Teh Aini. Nah, teman-teman bisa nih langsung DM ke Instagram Teh Aini Nur Aini Lubis underscore ya. Nah, dan di situ juga ada linknya. Nah, di link itu teman-teman bisa klik. Nah, itu nanti akan tersambung ke WhatsApp. Nah, teman-teman bisa segera DM untuk 3 tercepat saja ya, teman-teman. 3 orang tercepat akan mendapatkan hadiah dari Teh Aini. Oke. Nah, terima kasih ya Teh Aini. Semoga Teh Iya, Aini Mbak sukses Luzki. semuanya. Nah, boleh nih Teh Aini Iya. sebelum apa keluar dari diskusi Instagram ini, Teh Aini bisa mendoakan teman-teman semua nih, mendoakan teman-teman semua. Silakan Masya Teh. Allah, ini Mbak Luzki. Terima kasih banyak dan kepada Mbak Luzki gitu ya telah memberikan kesempatan untuk sharing kali ini gitu ya, membersamai, dan kepada teman-teman semua yang telah menyimak. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Semoga bisa diambil sedikitnya gitu ya manfaat dan hal-hal lainnya. Alhamdulillah juga ini Jumat dan sore insya Amin. Allah waktu ijabah gitu ya. Semoga impian kita semua tercapai, wabil khusus saya dan mitra-mitra penjualan makin menaik dan pokoknya sukses dunia akhirat apapun yang diinginkan Allah mudahkan, Allah kuatkan apapun yang menerjang gitu ya, teman-teman tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut nazzata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian dari saya Mbak Lutfi. Maka teman-teman tutup sendiri gitu ya dengan pembacaan istighfar dan doa kifaratul majelis masing-masing. Ya, Masya Syukran Mbak Allah, Lutfi. terima kasih Aini. Ya, terima kasih Teh. Masya Allah, di sini kebetulan juga hujan Teh. Habis Teh berdoa langsung Iya, hujan, Masya betul. Allah. Ya, ya Teh, terima kasih ya Teh, sudah sharing. Iya Nah, Mbak Lutfi, terima ya, kasih juga. ya, sama-sama. Bismillah ke depannya bisa sharing lagi ya Teh. Terus menebar Amin, manfaat. amin, amin. Barakallah. Ya, Barakallahu fiik, wassalamualaikum Teh. teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan Mbak waalaikumsalam. Lutfi. Ya, silakan Teh. Nah, Alhamdulillah ya teman-teman, teman-teman sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa nih di sore hari ini, di hari Jumat pada sore hari, dan sekarang di tempat saya ini di Bandung juga lagi hujan. Insya Allah ini waktu mustajab, yaitu waktu setelah sholat asar sebelum maghrib, itu waktu-waktu yang mustajab. Pergunakan untuk doa yang baik-baik teman-teman. Nah, saya doakan di sini teman-teman impiannya juga segera Allah mudahkan untuk tercapai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan caranya gimana? Ikhtiarkan. Jadi kita memang harus ikhtiar, teman-teman, gitu. Nah, bagi di sini yang sudah berbisnis, ketika ada kendala-kendala, segera konsultasikan ke mentor, segera bergerak, gitu. Jadi, memang waktu terus berjalan, dan rezeki itu suka sesuatu yang bergerak. Jadi, harus kita jemput dengan bergerak. Nah, bagi teman-teman yang di sini belum ada bisnis, segera berbisnis. Gitu, Alhamdulillah teman-teman sudah dapat ilmunya ya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman di sini bersegera. Nah, itu karena ciri-ciri pengusaha itu otak kanan. Sambil jalan, sambil disempurnakan. Jadi berani praktek dulu, gitu. Praktek dulu sambil jalan disempurnakan. Karena kalau kita memang banyak mikir, itu yang nggak jadi apa-apa, gitu. Tapi kalau kita praktek sambil jalan, sambil disempurnakan, insya Allah pasti ada hasilnya. Insya Allah. Nah, karena ini sudah saya buktikan sendiri bersama tim-tim saya. Nah, Alhamdulillah ya teman-teman sudah dapat ilmunya, sudah dapat materi-materi yang keren. Nah, saya harap teman-teman di sini bukan hanya sekedar tahu teorinya saja. Nah, tapi teman-teman juga praktek, karena di sini yang paling penting itu prakteknya. Insya Allah dengan praktek, teman-teman di sini juga ngefek gitu ke rezeki. Semakin teman-teman bersegera, insya Allah rezekinya juga semakin bersegera. Fadilah ilmunya, fadilah rezekinya, ibaratnya itu masih full 100%. Semangat-semangatnya masih berkobar. Tetapi kalau misal teman-teman menunda, ya jangan sampai rezekinya ketunda gitu. Karena ketika menunda kan pasti semangatnya otomatis persentasenya berkurang-berkurang. Nah, dan fadilah ilmunya juga semakin berkurang. Nah, itu jangan sampai terjadi ke kita semua. Nah, teman-teman di sini yang penasaran gimana cara bisnisnya, yang berkah berlimpah ini, teman-teman bisa langsung DM saja. Dan ada linknya juga, baik di Instagram saya maupun di Instagram Teh ini juga bisa. Nah, di situ ada linknya untuk tersambung ke WhatsApp. Nah, teman-teman di situ bisa menanyakan sesuatu yang belum teman-teman pahami. Nah, silakan dikonsultasikan. Nah, Alhamdulillah ya teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman atas kehadiran teman-teman semua. Saya doakan di sini semua hajat-hajat teman-teman itu Allah mudahkan untuk tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Bismillah. Teman-teman di sini saya doakan juga segera bergerak gitu. Insya Allah rezeki pun juga ikut mendekat gitu. Bismillah ya teman-teman. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman di sore hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini ada Mbak Kulsum, ada Pak Eko, ada Mbak Dija, ada Mbak Ade, kemudian ada Bu Erlina, ada Bu Rusni, Masya Allah, ada Mbak Siti nih, Masya Allah Mbak Siti. Ya, Masya Allah banyak banget nih, ada Mbak Nita, Mas Fatur, Mas Faiz, ya Mbak Dewi, Mas Taufik, Masya Allah Mbak Suticat, ya.
Terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya. Ya, saya akhiri ya teman-teman. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, waktu mustajab ini pergunakan doa yang baik-baik teman-teman gitu. Apalagi kalau teman-teman segera untuk berbisnis. Insya Allah ini juga waktu yang tepat untuk memulai. Karena ini waktu mustajab, teman-teman punya impian apa, silakan langsung dikonsultasikan. Baik, ya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.